Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kesenangan saya membaca suratul Waqiah, karena surah ini sebenarnya suratul Tauhid. Surahnya pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sepakati siapa Tuhan kita, yakni Allah, maka kita kudu tahu tidak ada yang bisa bikin kita senang kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin kita jadi nangis kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin kita jadi bahagia kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin kita menjadi menderita juga kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin kita jadi punya duit kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin kita jadi hilang duit kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin kita jadi kaya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa juga bikin kita jadi miskin kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin kita jadi madarat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin kita jadi manfaat juga kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa mematikan juga kecuali Allah. Kalau kita sepakati itu, maka mari kita berkenalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya senang membaca suratul Waqiah karena di dalamnya isinya adalah salah satunya tentang mengesahkan Allah. Afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Lihat ciptaanku. Lihat ciptaan Allah, siapa yang nyiptain? Ternyata yang menciptakan adalah Allah, bukan kita. Afara'aitum ma tahrusun. Lihat tuh tumbuh-tumbuhan yang kita makan. Siapa yang kemudian bikin dia jadi numbuh? Bahkan termasuk metiknya, makannya, siapa? Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Siapa yang bikin air itu yang kamu minum jadi turun, jadi memancar dari bumi? Afara'aitumun nar allati turun. Siapa yang kemudian membuat api? Ketika kalian percikan jadi memercik, siapa? Ini dia. Wahakadha tauhid. Dan inilah dia tauhid. Kita berkenalan ya. Saya izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada saudara-saudara semua, izin untuk mengenalkan Allah lagi kepada diri saya dan kepada sahabat-sahabat saya yang sekarang ini ikut tarawih bersama di mushola Syekh Ja'far. Hadirin yang dirahmati Allah. Kalau kita nanya, kita punya kuping, niscaya lisan kita jawab Allah Rabbuna, Allah Tuhan kami. Tapi begitu diuji dengan satu ujian, kalian tidak akan aku biarkan begitu saja beriman kecuali diuji dengan serangkaian ujian. Benarkah Tuhannya adalah Allah? Ternyata kita akan ketahuan tuh setelah kita diuji. Orang udah nabung capek-capek setahun, menjelang hari H pernikahan, tiba-tiba berkenalan dengan si fulan dan si fulana. Lalu kemudian uang itu pindah tangan. Yang mengakibatkan agenda, rencana, pernikahan menjadi tertunda atau malah batal. Saat itu kemudian Tuhan kita dipertanyakan. Kebanyakan dari kita kemudian gagal. Kalonya nggak diambil sama si fulan ustadz, saya tahun ini udah nikah. Emangnya hebat sekali dia bisa membuat kita nikah dan tidak menikah, sedangkan kita sepakat bahwa yang menikahkan adalah Allah, yang menceraikan juga adalah Allah. Ustadz, kalonya tanah kita nih laku, mesti kita tahun ini pergi haji. Hebat betul tanah itu bisa memergikan dan menunda keberangkatan orang haji. Sedangkan kita sepakat, a'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Gak ada yang bisa memberi manfaat dan madarat kecuali Allah. Seorang pelacur melacurkan dirinya. Ini dosa kecil apa dosa besar?
dosa besar. Tapi kalah besar dengan kalimat kecilnya dia. Kalau saya tidak melacur Ustaz, dari mana saya memberi makan anak saya? Itu kalimat mengalahkan perbuatan dosa besar zinanya, Masya Allah. Kita pun sepakat mengambil hak orang lain, dosanya minta ampun. Tapi kalah besar ketika ditimbang dengan kalimat kecil kita. Kalau kita nggak ngambil, nyari dari mana jalannya kita kaya? Kalah karena ada kedudukan lain selain Allah di hati kita. Kita pun sepakat, kita punya tabungan sekian juta, sekian puluh, sekian ratus, sekian miliar diambil orang, itu adalah kerugian. Sepakat kita. Tapi jauh lebih rugi kalau kemudian kita mengatakan gara-gara si fulan duit saya hilang. Emangnya Allah tidak kuasa membuat duit itu hilang tanpa ada satu orang pun yang menghampiri kita. Maka kalau kita sepakat yang satu, enteng pula yang satu. Kalau Allah bisa mengambil, maka Allah pun bisa memberi kembali. Subhanallah. Akhir-akhir ini saya senang sekali membahas surah Maryam. Karena kebetulan buku tafsir, saya tidak menyebut kitab tafsir karena masih rendahnya ilmu saya. Ini sudah nyampe kepada surah Maryam. Senang sekali saya membahas surah Maryam juga dari 114 surah yang ada di surah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada dinyatakan seperti ini. Mohon dikoreksi kalau saya salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ingat-ingatlah kisah tentang perjalanan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di antaranya perjalanan mencari Tuhannya. Dan sesungguhnya perjalanan kita, perjalanan buku saya tuh, perjalanan mencari Tuhan. Coba aja kalau nggak percaya. Jalan sini mentok, jalan sana mentok, jalan sini mentok, jalan sana mentok. Akhirnya kita tersungkur. Lalu kemudian mengatakan kepada Allah, ya Allah hanya Engkau yang bisa menolongku. Sama dengan perjalanan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tentu tidak hitam putih. Bintang, oh ini dia Tuhanku, hilang. Bulan, hilang. Matahari, hilang. Sampai kemudian ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara mengenali adiknya saudara jual rumah. Lalu kemudian saudara mendatangi dia. Belum tentu itu adalah anugerah ketika kemudian adik saudara membuka pintunya lalu memberikan sebagian dari hasil jual rumahnya kepada saudara. Hingga kemudian urusan saudara menjadi selesai. Belum tentu ini anugerah kalau kemudian peran Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tidak ada. Justru adalah anugerah ketika saudara dicaci maki oleh adik saudara sendiri yang dari kecil saudara suapi makan, yang dari kecil saudara biayai, bahkan nikahnya, bahkan modal usaha pertama kali juga saudara yang beri. Tiba-tiba ketika saudara datang ke sana, saudara malah dicaci, dimaki dan diusir. Hingga kemudian kita menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa membalas budi seseorang. Hanya Engkau ya Allah yang bisa menolong. Aku datang kepada adik yang babla. Oh, dia ketemu Allah tuh. Ada orang jauh datang dari Semarang berharap Yusuf Mansur yang ahli sedekah, katanya sering bersedekah. Berharap kalau dia ngejeplak ngomong kemudian dapat duit 5 juta. Ternyata sampai tempat malah duit dia yang pindah tangan ke saya. Ada ongkos pulang ke Semarang? Ada Pak Ustaz. Berapa? 150. 50 cukup buat naik bus? Cukup Pak Ustaz. Masih ada sisa 100 dong? Masih ada sisa 100. Ya sudah siniin 100. Ya Allah Ustaz, saya datang ke sini, benar tolong, saya nggak selamat nih kalau pulang ke Semarang nggak selamat nih Ustaz. Banyak orang nungguin, kan kita udah sepakat tidak ada yang bisa mematikan, menghidupkan, mencelakakan, memadorotkan. Tapi karena di sini masih ada Tuhan-Tuhan yang lain, saya akan celaka. Ya Allah nggak akan masuk karena nggak muat di sini. Kalau kita los masuk maka Allah akan muat. Nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Tanpa saya tahu di dalamnya meradang. Kemudian di musola ini dia menangis.
Ya Allah, Ustaz Mansur bohong. Katanya ahli sedekah, saya datang jauh-jauh dari Semarang bawa. Dia malah ketemu Allah ketika ditolak. 2 tahun kemudian saya dengan istri saya dengan Wirda turun tuh di Grand Zamzam punya ekskalator. Ada yang negor dari belakang. Ustaz. Assalamualaikum. Kenal saya enggak? Ya 2 tahun kan lama sekali tuh untuk urusan ketemu dan perkenalan dengan seseorang. Enggak kenal. Saya kan yang datang dari Semarang. Ya iya yang dari Semarang banyak. Saya ini yang minjem 5 juta terus Ustadz nggak kasih. Mulai saya ingat, iya. Ya Ustadz, maafin ya. Waktu itu saya marah-marah sama Ustadz. Pokok saya datang minjem duit, malah duit saya hilang. Tapi Ustadz, saya betul. Setelah dengerin CD Ustadz, baca buku Ustadz, saya jadi paham. Iya benar. Harusnya hanya Allah tempat bergantung saya. Hanya Allah tempat berharap saya. Idh qala li abihi, ketika kemudian Ibrahim berkata kepada ayahnya, Ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Kenapa engkau wahai ayahku datang menyembah, beribadah kepada yang tidak bisa mendengar, melihat dan memenuhi kebutuhan engkau wahai ayahku. Dan ternyata itu adalah kalimat Ibrahim kepada kita semua. Ketika kemudian dibenturkan dengan keadaan real di lapangan, ini benar. Pertanyaan ini benar. Seolah-olah Ibrahim nanya sama kita, kenapa kamu datang kepada yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memenuhi kebutuhan kamu? Saya senang mengajar dengan kisah. Saya senang mengajar dengan bahasa tutur. Kita sama-sama mempelajari coba dari contoh kasus. Belum lama saya ceritakan kepada teman-teman sejawat bahwa kalau Tuhan Anda adalah para donatur, itulah yang menyebabkan pesantren ini menjadi tidak jadi. Kalau Tuhan Anda adalah brosur, itulah yang membuat kita punya target malah tidak tercapai. Saya contohin. Ada seorang anak dialog sama bapaknya. Bah, tanggal 25 September jangan lupa bayar kuliah, daftar ulang. Kalau nggak bayar, nanti saya nggak bisa kuliah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah belajar bahwa kalimat ini bukan kalimat tauhid. Masa duit menggantikan Allah bisa membuat orang kuliah dan tidak? Hebat sekali duit, padahal dia tidak bisa berjalan sendiri ke kasir, kecuali kita kemudian yang naruh tuh duit di kasir. Dirobek pun diam aja. Digusuk-gusuk juga diam aja, dibuang pun diam aja. Nggak bisa tuh duit tiba-tiba melambaikan tangannya. Kalau ada duit melambaikan tangannya, lari kita. Tiba-tiba Patimura yang ada di duit tuh atau Pak Harto nengok begitu, kita akan lari bos. Duit ini barang mati, bukan Tuhan. Tapi karena kita sebagai ayah juga bukan Ibrahim, bukan Yakub yang duluan mengenal Allah, sama-sama tidak kenal sama Allah, maka dialognya menjadi tambah dungunya. Bah, jangan lupa tanggal 25 buat daftar ulang buat kuliah. Beres, ada motor. Tenang, ada motor. Tuhannya udah berapa tuh? Udah 2. 1, duit. 2, motor. Celaka betul. 5 ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Kenapa jadi datang sama yang tidak bisa berbuat sesuatu? Motor Pak, kalau kita nggak hidupin, apa dia nyala sendiri? Ada sih yang dibohongin tuh sama orang-orang yang mobilnya bagus. Nih mobil nih, lihat ini, simsalabim, nyala sendiri. Padahal kita belum masuk mobil. Ya iya, dia megang remote. Mobilnya generasi terbaru yang kagak usah pakai dibuka kuncinya. Ini orang kampung terang jadi bingung. Ya si mobil ada jinnya nih. Ini kan mobil-mobil sekarang begitu tuh. Kita bisa nyalain tanpa buka pintu.
Nggak ada bos, tetap aja harus kita hidupin, tetap kita nyalain. Dia kotor nggak bisa mandi sendiri, kita harus cuciin. Bensinnya habis nggak bisa dia minum sendiri dari pom bensin, kita yang ngisiin bensinnya, nggak bisa. Tuhannya bertambah-tambah lagi keesokan harinya. Menurut kita yang tauhidnya kemarin masih belum Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban dari pertanyaan seperti ini? Di mana kita bisa menjual motor kita? Dan dengan apa kita bisa menjual motor kita? Sebelum kita mengenal Allah, yang kita kenal satu, kita iklanin tuh motor. Hampir-hampir manusia mengatakan ini adalah wajar, ini adalah benar, ini adalah langkah yang tidak salah. Tapi maaf, menurut konsepsi tauhid, ini salah. Maka supaya mengingat pertemuan pada malam hari ini, saya kasih judul. Judulnya sederhana. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Apa judulnya? Nah, ini jadi ISO nih. Jadi SOP. Ya Pak Hendro ya. Jadi SOP nih, gampang. Insya Allah dengan tauhid seperti ini, saya juga kadang-kadang jadi ada, ntar dulu nih, Allah dulu. Terus, Allah lagi. Terus, Allah terus. Ada lagi sih prinsip yang lain. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Turunannya jadi benar. Dikit-dikit duha, dikit-dikit duha, dikit-dikit duha. Dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah. Dikit-dikit tahajud, dikit-dikit tahajud, dikit-dikit tahajud. Lalu ada yang protes sama saya, ente ibadah kok dibawa ke dunia terus. Daripada ente dikit-dikit utang, dikit-dikit utang, dikit-dikit utang. Kita benerin, sebentar-sebentar Allah, sebentar-sebentar Allah, sebentar-sebentar Allah. Nah malam ini yang kita pelajari prinsip pertama. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Gampang diingat ya. Lah kalau tidak ada Allah dulu sebagai basic pemikiran, basic langkah, maka langkah berikutnya jadi salah. Dari mana kita bisa jual mobil, jual motor? Allah. Udah, maka langkahnya benar jadinya. Apa langkahnya? Karena Allah kita temuin Allah. Tapi karena otak kita jawabnya salah. Bagaimana caranya kamu jual motor? Ya kita ke showroom Ustaz. Wah, maka langkah berikutnya ke showroom. Pengen tahu kalimat ini di dalam surah Maryam betapa benernya sehingga kita mengatakan shadaqallahul azim. Pengen tahu? Coba aja berdiri di showroom, diam aja nggak ngomong apa-apa. Maka inilah yang dikatakan lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Masih nggak mengerti? Masih nggak paham? Kalau kita nggak ngomong sama showroom, emang tuh showroom bisa tahu kita mau jual motor? Begitu kita datang belum mengucap salam, tiba-tiba disambut sama dia. Assalamualaikum, selamat datang. Mau jual motor tahun 2002, warna hitam, STNK tinggal 7 hari. Dijualnya mau 4 juta dan kamu bergeser dari 3,5. Mana lah Pak dia tahu? Malah mau dia nggak bisa mendengar. Hatta natakallam sampai kita kemudian ngomong. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak saya mau jual motor. Tahun berapa ya? Tahun 2002. Bawa motornya. Bawa di depan. Coba yuk lihat. Wah jelek amat nih motor. Ya iyalah Pak. Motor kalau bagus mah 2010. Berapa dijual? 4 juta. Boy 4 juta mah harga jual Pak, harga beli mah kagak segitu. Bandel sih. Udah dibilang ya wala yughni anka syai'a. Kenapa ngasih kepada yang tidak mampu memberi kalian? Itu kita. Udah tahu nggak bisa memberi yang kita minta, tetap datang. Padahal Allah siapa Pak? Allah yang sudah memberikan dia motor selama 2 tahun. Kenapa nggak datang kepada yang sudah memberi? Kenapa jadi datang kepada yang nggak ada urusan? Wala yughni anka syai'a. Lebih lagi kalau saudara cerita sama tetangga, cuma begini dong. Oh,
Kenapa cerita sama tetangga? Kenapa sih nggak cerita sama Allah yang sudah memberikan kamu duit? Lalu duit itu kemudian hilang, cerita aja sama Allah. Aduh maaf nih Allah, saya nggak bisa jaga amanah engkau. Kau kasih saya duit tapi hilang, kau kasih saya mobil tapi hilang. Rob tolong gantiin besok. Selesai.